Kali ini, Cataclysmic Front jatuh ke dalam krisis bisnis yang besar. Jika Front adalah pengecoran dengan puluhan ribu karyawan, sekarang pengecoran ini telah kehilangan semua pesanan dan benar-benar kehilangan sumber ekonominya. Namun, tingkat gaji tentara bayaran ini sangat tinggi. Bahkan jika mereka tidak bertarung, mereka harus membayar gaji pokok yang tinggi sesuai dengan persentase tertentu. Jika tidak, mereka akan segera melepaskan diri dari Front Cataclysmic dan bergabung dengan organisasi tentara bayaran lainnya dengan perintah. Jadi, sehari setelah Tama kembali, para prajurit Front Cataclysmic secara kolektif bertanya kepada petinggi. Jika organisasi tidak dapat mengatur pekerjaan untuk mereka dalam waktu singkat, maka organisasi akan membayar mereka setiap hari sebesar 70% dari gaji normal mereka, atau mereka akan segera melepaskan diri dari Front. Ketika 3 komandan pertempuran besar di bawahnya melaporkan informasi ini kepada Yoshua, dia sudah cemas, dan dia bahkan lebih khawatir. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk orang-orang sampah. Semua sekelompok sampah sialan. Bagaimana biasanya perwira menengah dan senior memimpin tim? Pada saat kritis, mengapa mereka tidak memiliki kesadaran kolektif atau rasa kehormatan kolektif? Mengapa tidak ada di antara mereka yang berinisiatif untuk menyatakan kesediaan mereka untuk menemani Front Cataclysmic untuk mengatasi masa-masa sulit? Saat ini, mereka hanya menginginkan uang, bahkan serigala bermata putih tidak seburuk mereka kan? Herman buru-buru berkata, "Panglima tertinggi, kelompok orang kita ini sendiri adalah tentara bayaran. Orang-orang ini dulunya berada di pasukan khusus dari berbagai negara, dan mereka memiliki kesadaran kolektif dan kehormatan kolektif yang kuat ketika mereka mengabdi pada tanah air mereka dengan setia. Tapi itu bukan perasaan yang lahir dari ketiadaan. Itulah cinta dan kesetiaan pada tanah air yang telah mereka kumpulkan sejak kecil, 20 atau 30 atau bahkan 30 atau 40 tahun. Tapi setelah mereka menjadi tentara bayaran, tujuan mereka sangat sederhana, hanya untuk menghasilkan uang." Herman mengatakan begitu banyak berturut-turut, tidak bisa menahan nafas, dan berkata, "Ini seperti wanita yang telah jatuh ke dalam debu merah. Orang tidak pergi ke laut sebelum mereka berbicara tentang perasaan, tetapi karena mereka keluar untuk menjual adalah untuk menghasilkan uang. Jika kita tidak memberikan uang, tetapi juga ingin mereka berbicara kepada kita tentang perasaan, itu sangat tidak realistis." Yoshua mendengar ini, ekspresinya merah dan putih. Dia secara alami tahu arti kata-kata Herman, dia juga mengerti. Tidak membayar uang dan masih menginginkan tentara bayaran untuk melayani Anda adalah mimpi bodoh. Namun, dia benar-benar tidak bisa menerima kerugian yang lebih besar sekarang. Jika semua orang pergi, bagaimana Front Cataclysmic bisa berkembang di masa depan? Hanya saja kelompok orang ini benar-benar terlalu tidak berperasaan. Ini hanya salah, dan segera menuntut bahwa mereka harus dibayar 70% dari gaji normal mereka. Untuk puluhan ribu orang ini, biaya gaji satu hari akan lebih dari 100 miliar. Selain itu, 15.000 orang di Suriah juga harus mengeluarkan uang untuk menemukan cara untuk menyelamatkan, ditambah perang telah menyebabkan kerugian besar, jumlahnya akan meningkat secara geometris. Yang paling kacau adalah, sekarang negara-negara tidak mau bekerja sama dengan Front, pendapatan susulan hampir sepenuhnya terputus, siapa yang tahu berapa lama akan berhenti sebelum ada perputaran? Pada tingkat ini, kerugian sebelum dan sesudah waktu ini, miliaran dolar mungkin tidak dapat ditekan. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Yoshua sangat sulit untuk ditanggung. Cataclysmic Front menghadapi kesulitan besar, tetapi dia tidak bisa segera menyelesaikannya. Perasaan tidak mampu berbuat apa-apa membuatnya lebih menderita. Pada saat ini, Herman membuka mulutnya untuk membujuk Panglima tertinggi. "Saya pikir Anda mungkin juga menyetujui permintaan mereka. Waktu yang luar biasa, biaya lebih dapat diterima.
Blackwater Amerika Serikat telah mencoba untuk memburu orang-orang kami. Mereka mendapat perintah dari Gedung Putih di beberapa negara di Timur Tengah. Kekurangan tenaga kerja. Jika kita tidak menstabilkan tentara, saya khawatir mereka hanya akan melompat kapal untuk bergabung dengan Blackwater. Joshua dengan wajah dingin mengangguk, berkata, lakukan saja seperti yang Anda katakan, biarkan semua orang mundur dari garis depan setelah istirahat pertama. Sisa periode ini, kami membayar sesuai dengan 70% dari gaji. Hal-hal lain, tunggu aku untuk kembali. Setelah mengatakan itu, dia melihat tanggal di arlojinya dan berkata dengan ekspresi diam, hari ini sudah tanggal 2 April, 3 hari terakhir sebelum Festival Qingming. Saya berusaha untuk menyelesaikan masalah pada tanggal 5 April hari Festival Qingming, dan paling lambat tanggal 6 April, tanggal 7 April kita bisa berangkat ke Suriah. Tidak masalah, Herman berkata tanpa ragu. Pada saat itu, kita akan membunuh bersama untuk pergi ke Gunung DR, dan setelah memaksa keluarga Renza untuk menyerahkan gunung, kami akan segera memindahkan peti mati orang tuamu pada tanggal 6 April. Joshua melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, waktu hampir habis, kita tidak perlu menunggu tanggal 6 April. Lusa, Anda akan ikut dengan saya untuk mengundang abu orang tua saya keluar dan memasukkannya ke dalam peti mati yang telah saya siapkan. Pada hari kelima, bawa peti mati orang tua saya ke gunung, sehingga orang tua saya dapat hadir untuk menyaksikan bagaimana saya membawa keluarga Renza berlutut dan melemparkan cahaya Renza ke tanah. Yang paling penting adalah Anda harus bisa mendapatkan hasil maksimal dari hidup Anda. Karena Tama bermaksud pergi ke Surabaya pada tanggal 3 April, jadi dia menyapa keluarga itu, hanya untuk mengatakan bahwa ada keluarga besar di Surabaya, mengundang dirinya untuk melihat Feng Shui kuburan leluhur di Festival Qingming, jadi dia telah berangkat 2 hari sebelumnya. Masalah ini telah didiskusikan Tama dengan Alena sebelumnya, jadi keluarga tidak merasa terkejut. Lagi pula, dia pergi keluar untuk melihat Feng Shui juga merupakan hal yang biasa. Alena hanya menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri, pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Gemma, Askaragu, dan Lenan, keluarga 3 anak sudah memikirkan kunjungan Tama. Saat makan siang, Askara berkata kepada istri dan putrinya, ini sudah tanggal 2 hari ini, kurasa Tama harus datang ke Surabaya besok. Setelah itu, dia bertanya pada Gemma, Gemma, sudahkah kamu bertanya kapan dia akan tiba? Bagaimana akomodasi akan diatur ketika dia tiba? Gemma tanpa sadar berkata, Ayah, kurasa Tama tidak akan datang besok, dia dan keluarga Renza tidak benar-benar berurusan satu sama lain. Saya pikir dia akan datang paling awal pada tanggal keempat, jadi setelah menghadiri upacara leluhur pada tanggal kelima, dia mungkin akan terburu-buru untuk kembali. Askaragu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, upacara leluhur keluarga Renza sangat agung, dan di tengahnya ada banyak pita merah, jadi sehari sebelum upacara leluhur dimulai, yaitu hari keempat, keluarga Renza harus duduk bersama. Dengan 1 hari penuh untuk memilah dan mengkonfirmasi semua proses, dengan simpul waktu ini untuk berspekulasi, Tama pasti akan datang besok. Gemma mendengar ini, berkata dengan gembira, benarkah? Itu bagus. Saya akan meneleponnya sekarang dan bertanya padanya. Kali ini, kita harus membiarkan dia tinggal di rumah kita. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan meneleponnya. Pada saat ini, Tama baru saja makan dan bersiap untuk pergi. Perusahaan Alena sedang sibuk dan tidak kembali pada siang hari, jadi dia memikirkan konsumsi energi spiritualnya yang serius. Dan ada sekelompok orang yang menunggunya di Surabaya, jadi dia berencana untuk buru-buru memperbaiki pil sebelum pergi ke Surabaya. Untuk membuat pil, diperlukan 3 obat utama. Di bagian atas daftar adalah dupa ambergris yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Benda ini paling sulit didapat, tapi Tama sudah memilikinya sekarang. Ini berkat Keri pembunuh yang diundang Chen Sucipto,
dan ini adalah harta yang dia simpan bersamanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.